Kita lanjutkan diskusi kita, saya mau kembali ke Pak Kasat. Pak Kasat, kalau apa yang disampaikan oleh Prof. Cik, ini mungkin motif peristiwa ini bisa terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Kalau hasil pendalaman pihak kepolisian seperti apa? Memang benarkah ada pengaruh lingkungan sekitar yang membuat pelaku ini kemudian melakukan aksinya? Jadi sejauh yang kami lakukan pemeriksaan, penyidikan, memang kami masih hanya fokus pada bagaimana peristiwa ini terjadi dan motif yang dilakukan itu juga kami fokus pada motif yang muncul dari dirinya sendiri. Walaupun dari lingkungan, kami juga memeriksa beberapa saksi dari teman pelaku. Ada saksi yang pernah sesekali dicurhati oleh pelaku bahwasanya pelaku pada intinya tidak betah di rumah. Sebatas itu. Oke, karena begini Pak Kasat, ketika pelaku membeli racun tikus, ini juga pasti kan ada yang kemudian mencontoh dari mana atau kemudian saran dari mana. Kira-kira ada nggak pernyataan yang disampaikan oleh pelaku untuk kemudian terfikir membeli racun tikus ini, Pak Kasat? Ya, kalau dari pelaku sendiri mengenai racun yang digunakan, ya itu pengetahuan itu dia dapatkan dari informasi yang dia dapatkan sehari-hari, ya bisa dari media manapun, dan dia mengetahui bahwa racun tikus itu mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan fasilitas terhadap manusia, sehingga dia memilih untuk menggunakan itu untuk membunuh 3 korban tersebut. Oke, kita tahu sebelum ini akhirnya terungkap bahwa pelakunya adalah anaknya sendiri begitu. Pelaku ini sempat terlihat kaget dan juga sempat terlihat berduka juga, Pak. Apakah ini adalah salah satu upaya dari pelaku untuk kemudian mengaburkan mengaburkan jejak begitu? Ya, yang jelas pada saat awal kita menemukan pelaku di TKP, secara penglihatan yang bersangkutan nampak seperti lemas. Ya. Itulah mengapa di awalnya kami menduga pelaku ini juga merupakan korban, sehingga untuk memastikannya kita juga membawa pelaku ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Namun dari hasil pemeriksaannya ternyata pelaku secara fisik sehat dan pada tubuhnya tidak mengandung racun seperti yang ada pada minuman dan tubuh korban. Oke, saya mau kembali ke Prof. Cik. Prof. Cik, ini kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pelaku, sempat terlihat lemas begitu kalau kata pihak kepolisian, dan juga sempat terlihat sedih dan juga berduka setelah apa yang ia lakukan terhadap keluarganya sendiri. Menurut Anda seperti apa? Itu kan hanya alibi. Itu alibi. Nah, kalau dia bisa memperankan diri seperti itu, berarti dia sudah memiliki perencanaan yang luar biasa rapi. Karena kalau memang perbuatan itu karena istilahnya spontan, tidak mungkin seperti itu. Tapi ini dia sudah memiliki rencana, dan agar supaya tidak tertangkap polisi, dia sudah berusaha untuk melakukan perannya. Oke, sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Dan ini seperti upaya untuk mengaburkan jejak. Betul, menurut saya seperti itu. Dia tidak bisa dikatakan ini lolos hukum karena berbagai macam hal gitu. Menurut saya tidak. Ini adalah benar-benar murni harus dihukum gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, apalagi pelaku tidak langsung mengakui begitu ketika awal ini terungkap. Betul. Dan tidak menyampaikan apa yang sudah ia lakukan gitu kepada keluarganya. Iya, itu berarti itu sudah perencanaan yang luar biasa matang. Jadi ini tidak bisa diampuni dengan mengatakan dia masih muda dan sebagainya atau terpepet masalah, oh nggak bisa. Ini sudah berat, karena apa? Apa yang dia lakukan itu sudah sangat-sangat terencana dengan baik. Dan dia sudah melakukan perannya dengan sempurna. Maka dia dihukum yang seberat-beratnya. Menurut saya pasal yang kena waktu itu adalah pembunuhan berencana. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan aja. Dulu kan pasal 338 ini harus masuk ke pasal 340. Oke. Kita tanyakan soal pasal ke Pak Kasat. Pak Kasat, pasal yang dikenakan terhadap pelaku ini apa, Pak? Ya, untuk pasal, kami memang menerapkan pasal pembunuhan berencana diatur dalam pasal 459 KUHP Nasional.
Oke, ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya bisa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara selama 20 tahun. Oke, jadi sudah tepat ya Prof ya pasal yang dikenakan terhadap Iya. pelaku? Iya. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Kasat. Pak Kasat, mungkinkah dalam pendalaman pihak kepolisian juga menemukan adanya riwayat konflik antara pelaku dan juga keluarga yang mungkin juga para tetangga ataupun warga sekitar sempat mendengar adanya pertengkaran ataupun konflik antar keluarga? Ya, kalau petunjuk dan bukti-bukti ke masalah konflik kami ada buktinya, dan juga tadi yang sudah saya sampaikan ada teman dari pelaku yang sempat dicurhati juga oleh pelaku Oke, seperti apa Pak mengenai pertengkaran bahwa ataupun pelaku tidak konfliknya? betah di rumah, pelaku merasa jengkel dengan keluarga. Oke, jadi itu adalah pertengkaran ataupun konflik yang terjadi sebelum pelaku melakukan aksinya, begitu Pak? Sebelum melakukan aksinya. Betul. Oke, baik. Prof Cik melihat peristiwa ada pertengkaran ataupun konflik sebelum pelaku akhirnya melakukan aksinya. Semakin kemudian jelaskah ini bahwa pembunuhan berencana atau memang pertengkaran ini memicu dan membuat pelaku ini semakin yakin untuk melakukan aksinya? Kalau orang tua itu biasanya kan menginginkan anak itu menjadi yang terbaik. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua? Ya bawel, cerewet, ngomel-ngomel, itu yang dilakukan. Kita semua perempuan seperti itu kok. Kenapa? Karena menginginkan tujuannya adalah satu, anak menjadi baik. Tapi, nah pakai tapi sekarang mestinya orang tua juga belajar bahwa memarahi anak bukan dengan cara seperti yang zaman dulu. Yang langsung marah-marah, ambil sepatu, buat mukul, atau ambil apapun untuk pukul, nggak bisa lagi gitu loh. Nah, kita harus dekati anak itu, kenapa dia bagaimana, kita cari solusinya gitu. Bukan dengan marah-marah seperti itu lagi gitu loh. Nah, begitu juga di tempat yang lainnya. Jadi kalau dia mengatakan tadi surat dengan temannya, mungkin temannya dia curhat kan. Oh, mama gue begini, ibu gue begini. Apalagi, mohon maaf ya, hidupnya kan dalam keadaan berdesak-desakan. Satu rumah kontrakan diisi berapa orang itu? Dia bertiga dengan ibunya berempat. Tentu yang namanya keterbatasan dia untuk berinteraksi, untuk beristirahat itu terbatas. Sehingga membuat hidupnya itu penuh dengan desakan segala macam. Sehingga yang lebih mudah dia konsultasi dengan temannya. Nah, kalau barangkali temannya mengatakan sesuatu, kita kan belum tahu. Ini belum diselidiki kan oleh polisi, temannya yang mana mengatakan apa kita belum tahu. Mungkin masih perlu cari data lagi untuk kali ini gitu. Tapi memarahi anak, sekali lagi saya katakan, pola asuh. Memarahi anak tidak bisa dengan cara diomel-omelin. Udah gak zaman gitu loh. Jadi rubahlah gitu. Agar supaya anak-anak yang sekarang ini, anak-anak sandwich itu, nah harus benar-benar mengena di hatinya bahwa ini salah, yang ini benar. Seperti itu. Oke, lantas apa peran masyarakat dan negara untuk mencegah hal ini bisa terjadi lagi ke depannya? Kalau masyarakat itu tadi ya, kontrol sosial. Ketika misalnya orang membeli tadi racun gitu, kan tentu dia kan diboncengin temennya tadi kan. Harusnya kan temen tanya, lo mau ngeracunin tikus yang mana? Berapa banyak? Kan pasti nanya gitu. Tapi menurut saya lagi, kenapa? Karena sekarang masyarakat itu nggak kepikiran lagi lah dengan tetangganya. Mikirin dirinya sendiri aja udah susah, kehidupan sulit. Dan hukum harusnya yang tegas. Kalau nanti ini hukum dikatakan seperti kemarin, anak ini kan begini, anak ini begini, udah hukumannya sekian. Wah, besok terjadi lagi tuh. Ya kan seperti contoh-contoh yang kita lihat sekarang kan, bahwa banyak yang dilindungi. Nah itu juga membuat hukum kita tuh nggak karuan gitu. Jadi menurut saya tolonglah berikan hukuman yang pantas pada anak ini sebagai pembelajaran dan tidak akan ditiru oleh yang lainnya. Oke, sebagai pembelajaran ya. Baik, terima kasih Prof Cik sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Kasat sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Amin.